Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, Alhamdulillah pada sesi ini kita bisa berjumpa dalam rangka penyampaian strategi pembelajaran atau strategi pengolahan pembelajaran pada pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP yang diselenggarakan dalam rangka workshop bagi fasilitator atau pengajar PKP Lembaga Administrasi Negara kerjasama dengan BPSDM Pemprov DKI Jakarta. Perkenalkan, nama saya Hari Susanto, Widya Suara pada BPSDM Pemprov DKI Jakarta. Baik Bapak Ibu sekalian, materi yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah materi yang terdapat pada agenda yang ketiga, yaitu agenda pengendalian pekerjaan. Salah satu mata pelatihan yang akan kita bahas pada kali ini adalah mata pelatihan pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Jadi dari keseluruhan agenda, pada agenda 3 ini tentunya Bapak Ibu ada 7 mata pelatihan yang ada pada agenda 3, dan ini adalah salah satu agenda yang menurut saya agak spesifik karena terkait dengan nanti ujung-ujungnya adalah tentang pengadaan barang dan jasa. Baik Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui secara umum bahwasanya PKP atau diklat bagi para pejabat pengawas atau eselon 4 dulunya adalah namanya disebut dengan diklat PIM tingkat 4. Dan sejak sekarang 2020 setelah efektif berlaku bahwasanya namanya atau nomenklaturnya berubah menjadi PKP atau pelatihan kepemimpinan pengawas. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita agak mengkerucut apa-apa saja yang akan saya sampaikan saat nanti membawakan atau menyampaikan materi tentang mata pelatihan pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Pertama, perlu kita ketahui bahwasanya mata pelatihan pengendalian pelaksanaan pekerjaan ini durasinya atau lamanya adalah sebanyak 9 jam pelajaran atau 9 JP. Ini perlu kita ketahui. Sedangkan tujuan ataupun hasil belajar yang ingin kita peroleh daripada peserta PKP ini adalah kita mengharapkan supaya peserta setelah mengikuti pembelajaran ini mampu melaksanakan dan menganalisis hasil monitoring pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita perhatikan pada keseluruhan agenda, ini adalah mungkin bisa kita sebut salah satu mata pelatihan yang dominan utama kontennya atau substansinya adalah terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Tentunya kalau kita melihat di kurikulum yang diberikan oleh LAN, ini korelasinya nanti tentang kompetensi pemerintahan dan juga hubungan dengan kompetensi manajerial. Baik, apa saja yang indikator hasil belajar yang kita harapkan atau yang kami harapkan daripada peserta nanti? Ada 4 indikator utama sebenarnya Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan kepada peserta. Hanya saja ada pendahuluan yang akan saya sampaikan kepada peserta sebelum masuk kepada nanti 4 materi pokok yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah karena ini tentang pengendalian pelaksanaan pekerjaan, maka pada pendahuluan saya akan merencanakan menyampaikan yang pertama adalah bagian konsep. Konsep apa saja itu? Yaitu konsep tentang apakah itu pengendalian. Nah, ini penting karena peserta kita kan rata-rata ini adalah para eselon 4 atau pejabat pengawas yang pada umumnya kalau di level Pemda, pada umumnya mereka juga ditugaskan sebagai PPTK di unit atau di SKPD atau UKPD-nya. Apa itu PPTK? PPTK adalah pejabat pelaksana teknis kegiatan. Setelah pengendalian kita bahas masalah definisi dan segala macam, maka perlu juga kita ulas tentang apa itu yang dimaksud dengan kegiatan. Ini menjadi penting karena kegiatan ini bisa nanti banyak tafsiran, ya. Tapi yang kita khususkan di sini adalah bagaimana peserta kita arahkan
korelasinya antara kegiatan yang dimaksud dalam materi ini terkait dengan nanti tugas dan juga fungsi daripada peserta tersebut ketika menjalankan fungsinya masing-masing di setiap satuan kerjanya masing-masing. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, perlu juga kita sampaikan kepada peserta adalah tentang masalah regulasi ataupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, selain itu juga kita sampaikan tentang konsep manajemen secara singkat tentang misalkan tentang PDCA, ini yang penting juga diketahui oleh peserta karena unsur manajerial ada di sana. Itu yang akan kita sampaikan pada bagian pendahuluan sebelum masuk ke 4 materi pokok lainnya. Kemudian di bagian pendahuluan juga tentunya akan ada pencairan suasana kelas di sana, kemudian ada beberapa curah pendapat, kemudian brainstorming tentang isu-isu terkini yang dihadapi oleh peserta yang terkait dengan masalah pengendalian pekerjaan ataupun terkait dengan pengadaan barang jasa yang dimana peserta itu di setiap unit kantornya dilibatkan oleh para pimpinannya. Oke, lanjut setelah bagian pendahuluan kita sampaikan kepada peserta PKP, kita langsung spesifik mengarahkan apa hubungannya posisi peserta sebagai pejabat pengawas di satkernya masing-masing atau di SKPD-nya, UKPD-nya, dan relevansinya dengan masalah pengendalian pelaksanaan pekerjaan ataupun kontrak yang terkait dengan barang jasa yang ada di unitnya masing-masing. Nah, ini penting. Bagaimana hubungan korelasinya ini? Nah, nanti akan kita jelaskan di sana bagaimana positioning PPTK yang pada umumnya mereka menjabat di sana posisinya, kemudian hubungannya dengan regulasi, misalkan di sana bisa kita sebutkan terkait dengan PP 12 2019 ya tentang pengelolaan keuangan daerah. Kemudian juga Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Nanti di sana adalah akan kita peroleh benang merah konektivitas antara posisi mereka terkait dengan pengendalian pelaksanaan pekerjaan barang jasa yang ada di unitnya masing-masing dalam kapasitas sebagai pejabat pengawas maupun PPTK. Menginjak kemudian ke materi pokok, akan ada 4 materi pokok yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah Bapak Ibu peserta nanti akan kita sampaikan tentang bagaimana teknik dan rencana monitoring ya berdasarkan hasil analisis substansi kritis dalam perjanjian atau kontrak yang ada di unitnya masing-masing. Tentunya indikatornya adalah mereka bisa menjelaskan apa hal-hal yang terkait dengan tadi yang sudah saya maksudkan. Yang kedua, Bapak Ibu, materi pokok yang akan kita sampaikan kepada peserta adalah tentang masalah prestasi pekerjaan, ya prestasi pekerjaan berdasarkan dokumen ataupun kontrak yang telah dibuat oleh unitnya peserta tempat bertugas. Sehingga indikatornya adalah keberhasilannya adalah mereka bisa menjelaskan apa-apa saja yang disebut dengan prestasi pekerjaan dan ruang lingkupnya. Berikutnya materi pokok yang ketiga adalah tentang bagaimana faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian pekerjaan dengan dokumen yang ada dalam kontrak. Ini penting, terutama peserta kita adalah sebagai pejabat pengawas. Tentunya di sana mereka pada umumnya ditugaskan oleh PA atau KPA-nya atau atasannya langsung. Ya, bagaimana mereka kita harapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab ini bisa terjadi perbedaan antara pekerjaan dengan dokumen atau kontrak kok bisa berbeda. Nah, kita harapkan mereka mampu bisa mengidentifikasi faktor-faktor ini. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah materi tentang kriteria penalti ya ataupun sanksi terhadap penyedia barang jasa yang tidak sesuai ya dengan target atau rencana yang ada dalam dokumen perjanjian atau kontrak. Dan peserta indikatornya adalah mereka berhasil kalau mampu menjelaskan kriteria jenis-jenis ya ataupun bagaimana sanksi atau penalti itu dikenakan kepada penyedia barang jasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah 4 materi pokok tadi
disampaikan peserta. Tentunya di setiap materi pokok ada beberapa strategi yang kita akan sampaikan ke peserta. Misalkan saja kita akan berikan beberapa studi kasus yang terkait dengan pengadaan barang jasa, tapi dari aspek pengendaliannya. Bisa dari aspek waktu, kualitas, dan biaya, dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian lain kita juga akan mencoba mengatur bagaimana peserta bisa bermain peran atau role play. Ya, misalkan ada yang bertindak sebagai PA-KPA, ada yang bertindak sebagai PPK, PPTK, bahkan ada yang bertindak sebagai penyedia barang jasa dan yang lainnya. Supaya peserta bisa mampu memahami dan juga meresapi bagaimana alur dari proses-proses pengendalian pelaksanaan pekerjaan ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian jangan lupa di Pemprov DKI Jakarta nih erat kaitan dengan bagian SPS yang dalamnya itu nanti terkait dengan masalah penyerapan anggaran, dan monitoring ini ujung-ujungnya nanti ke kurva S. Nanti beberapa teknik terutama kurva S juga akan kita simulasikan melalui worksheet tertentu sehingga peserta bisa lebih memahami dan juga mengetahui apa yang masuk dengan kurva S, kemudian kegunaannya, manfaatnya, dan bagaimana mereka bisa mengendalikan kegiatan yang ada di lingkup tugas mereka dengan menggunakan alat-alat instrumen yang nanti kita siapkan. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah seluruh materi pokok pembelajaran kita sampaikan kepada peserta PKP, selanjutnya adalah kita melaksanakan apa yang kita sebut dengan evaluasi pembelajaran. Pada bagian ini kita akan melihat, mengecek sejauh mana tingkat pencapaian hasil belajar atau indikator hasil belajar yang telah kita sampaikan di awal terhadap peserta. Ada beberapa instrumen evaluasi yang akan kita sampaikan, baik secara lisan ya ataupun jenis-jenis yang lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti juga setelah evaluasi kita akan meminta volunteer dari peserta beberapa orang, bagaimana testimoni mereka, bagaimana pandangan mereka terkait dengan hasil dari pembelajaran mata pelatihan pengendalian pelaksanaan pekerjaan ini. Ini juga bisa menjadi feedback buat kita sebagai pengajar atau fasilitator. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian keseluruhan bagaimana strategi pembelajaran, kemudian di dalamnya juga tadi setelah kita sampaikan materi-materi pokok ya yang telah didahului dengan hasil belajar, indikator hasil belajar, kemudian bagaimana cara menyampaikan atau mendelivery substansi kepada peserta. Dan ini nanti dalam pelaksanaannya tentunya akan ada penyesuaian atau fleksibilitas terkait dengan kondisi nanti di kelas ya, situasi dan lain sebagainya. Intinya adalah sebagai fasilitator kita ingin memastikan bagaimana keseluruhan baik itu substansi ya ataupun hal-hal yang lainnya yang bisa membantu proses ya peningkatan pemahaman dan penguasaan peserta terhadap materi atau konten yang ingin kita harapkan tadi di awal sesi pertemuan tadi. Baik Bapak Ibu, demikianlah keseluruhan rencana strategi pembelajaran pada mata pelatihan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang berada pada agenda 3 pada pelatihan kepemimpinan atau pengawas atau PKP. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat terutama bagi kita sebagai fasilitator dalam mendelivery mata pelatihan ini. Demikian yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.